الله عليك الله يا عدناني يا مصطفى يا صاح Assalamualaikum. الذي أعطاني هذا غلام طيب الألداني ولسان في المهدي على الغرمان وعيده بالبيت في الأركان الله حتى أراه بلغى البنيان أنت الذي سميت في القرآن اللهم صل وسلم وبارك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله إلهي بجاه الأنبياء والملائكة وبالأولياء جد لنا بالإجابة إلهي توسلنا بقرآنك الكريم تنوّر بصيرتي وسمعي ومقلتي وتلهمني رشدي وترزقني علم اليقين توافقني لحسن العبادة بأسمائك الحسنى تجود بتوبة النصوح تغفر لي ذنوبي وذلتي وتنظرني في كل حال ولمحة تنجي بها منها ليوم القيامة وبالمصطفى الرسول تشرح لي صدري تيسر لي أمري وتكشف كربتي وبالأولياء والملائكة الكرام تحقق بالتقوى وإدراك غاياتي بهم وبالأولياء تلحقني بهم وذرياتي وشيعتي وعشيرتي وتصريف عني كل شر بحقهم وشر لذي شر من إنس وجنات ببطلك بشهلي بحسن الخواتم وبالرحمة ادخلني بدار الإقامة عليهم من المولى صلاة وتسليم ورضوان نستجب لي إلهي مناجاتي إلهي بجاه الأنبياء والملائكة وبالأولياء
اجعل لنا بالإجابة اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa ni'matillah wa syukurillah la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Jadi syukur marilah sama-sama kita bermunajat kepada Allah. Mudah-mudahan segala niat kita, hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan langkah kita dari rumah ke tempat ini dicatat semata untuk ibadah karena Allah, dan mudah-mudahan apa yang nanti kita bacakan bersama senantiasa doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan pahalanya disampaikan kepada ahli kubur kita yang telah mendahului kita. Mudah-mudahan dengan doa bersama Allah ampuni segala kesalahan dan dosanya. Allah lapangkan kuburnya, Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan, dikuatkan iman Islam, dimudahkan segala urusan, dijauhkan dari segala bahaya dan bencana serta musibah. Mudah-mudahan kita berdoa bersama. Untuk itu marilah kita bacakan istighfar. Mudah-mudahan dengan istighfar segala niat kita, hajat kita dikabulkan oleh Allah, dan segala kesalahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi min jamil ma'asi wal dhunub. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Al-Fatihah ila hadratil Nabil Mustafa Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa ansarihi summa ila arwahi walidina wa ummahatina amu alimina fiddin wa li jamil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Inna Allah ja'ala yaghfiru lahum wa yarhamhum wa yaj'al jannata maswahum kulluhum. Sayyidillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى روح خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا أبو بكر الصديق وسيدنا عمر وسيدنا عثمان وسيدنا علي كرم الله وجهه سيد الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى روي أبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء العاملين والمحسنين من المخلصين وجميع المجاهدين في سبيل الله رب العالمين والملائكة المقربين خصوصا كلهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Sebutkan ahli kuburnya masing-masing. Salam. Hadiyatina summa ila ru'ususun ya ahli kubur. Ru'ususun ila kubur. إلى آبائنا ولأمنا ولجدنا وجداتنا ولمشايخنا ولإخواننا ولقراباتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إن الله تعالى يغفر لهم ويرحمهم ويجعل الجنة مثواهم كلهم شيء لله لهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عليم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم. والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. والله الخالق البارئ المصور له أسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء والسميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله توسلنا بالله. بسم الله توكلنا بالله.
Bismillah tawassalna billah, Bismillah tawakkalna billah, Bismillah tawassalna billah, Bismillah tawakkalna billah, Bismillah amanna billah, wa ma yu'min billah la khawfun alayhi. Bismillah amanna billah, wa ma yu'min billah la khawfun alayhi. Bismillah amanna billah, wa ma yu'min billah la khawfun alayhi. Subhanallahi azallah, subhanallahi jallallah, subhanallahi azallah, subhanallahi jallallah, subhanallahi azallah, subhanallahi jallallah, subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. 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 Ya latifan bi khalqihi, ya aliman bi khalqihi, ya khabiran bi khalqihi. Utubina ya latif ya alim ya khabir, ya latifan bi khalqihi, ya aliman bi khalqihi, ya khabiran bi khalqihi. Utubina ya latif ya alim ya khabir, ya latifan bi khalqihi, ya aliman bi khalqihi, ya khabiran bi khalqihi. Utubina ya latif ya alim ya khabir, ya latifan lam yazal. Utubina fima nazal, innaka latifun lam tazal. Utubina wal muslimin, ya latifan lam yazal. Utubina fima nazal, innaka latifun lam tazal. Utubina wal muslimin, ya latifan lam yazal. Utubina fima nazal, innaka latifun lam tazal. Utubina wal muslimin. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah.
سيدنا محمد رسول الله حسبنا الله ونعم الوكيل 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 نعم المولى ونعم النصير اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم أستغفر الله 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 تائبون إلى الله تائبون إلى الله تائبون إلى الله يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تعاهدنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. الفاتحة إلى رؤيا سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وصحبه وأزواجه وذريته بأن الله يريد درجاتهم بالجنة ويرفعنا بأصفرهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حبهم ويرزقنا محبته ويتوفنا على ملتهم وينصرنا في زمرات الفاتحة. أسابكم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة إلى روح سيدنا الباقي المقدم محمد بن علي بعلوي وصلي وفروعهم وجميع سادات علي أبي علوي وذوي الحقوق عليهم أجمعين. أن الله يغفر له ويرحمه ويؤتي درجات في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. سابقكم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة إلى رسالنا وحبيبنا وبركاتنا صاحب رسم قلب الأنفاس الحبيب وفارق بن عبد الرحمن العباس. ثم إلى رسالنا علي بن عبد الله البارد وصلهما وفرهما وجميع الحقوق عليهما أجمعين. أن الله يغفر لهم ويرحمهم ودرجات بالجنة وينفعنا بأسرارهم ونورهم وعلومهم ونفاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. استغفر الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة إلى رأي الأولياء والشهداء والصالحين والأئمة الراشدين. ثم إلى أرواح والدينا ومشايخنا ومعلمنا وذوي الحقوق علينا أجمعين. ثم إلى أرواح أموات أهل هذه البلدة من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجات في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. سابقكم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة بالقبول والتمام كل صالح ومعمول وصالح ساعة دائرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة. دافعة لكل شر وسالبة لكل خير لنا ولأحبابنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين مع اللطف والعافية والأنية. على الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع التقوى والهدى والأباب والموت على دين الإسلام والإيمان بلا مهانة ولا امتحان بحق سيدنا ولأعداننا ولكل نية صالحا. وإلى حضرة الحبيب محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. استغفركم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Allahumma Allahumma sama yubabihu mazida. Amin. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi sanana annaka anta kama asnaita ala nafsi. Walakal hamdu hatta tarda, walakal hamdu idza radita, walakal hamdu ba'da rida. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin bil awwalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin bil akhirin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammad bil malail a'la ila yaumiddin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin hatta tarisal arda wa man 'alaiha wa anta khairul warithin. Amin Allah. Allahumma inna nastaghfiruka wa nasta'udzika adyanana wa abadanana wa anfusana wa amwalana wa ahlana wa kulla shay'in a'taitana. Allahumma rfa'na wa yubbika bika wa amanika wa iyatika wa jiwarika min kulli syaitanir marid wa jabari anid wa ji'anid wa jibaki wa min syarri kulli jisanin naqala kulli syai'in qadir. وأيضا من موجبات الآلام في الحال والمال إنك سميع الدعاء وصل اللهم بجمالك وجلالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارزقنا كمال متابعة له ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين آمين يا رب العالمين Amin. Alhamdulillah ya Rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik Bapak-bapak yang Allah Subhanahu wa taala, kita buka kitab Mukhtal Hadis, hadis yang ke-47. Ada? Ada ya? Udah ketemu? Kita baca bareng-bareng, saya baca dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ani bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhsha ma khashitu ala ummati kibarul batni wa mudawamatun naumi wal kasalu wa dha'ful yakin. Hadis yang ke-48, adda maftaradallahu alaika takun min a'badin nas wajtanib ma harramallahu alaika takun awra'an nas warda bima qasamallahu laka takun min aghnan nas. Baik Bapak sekalian, kita simak artinya. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis ke-47, akhsha ma khasyitu ala ummati. Akhsha ini kalau dalam gramatika bahasa Arab, akhsha itu adalah ismu tafdil, lebih, artinya lebih. Akhsha itu isim fi'il, Rasul mewasabdanya akhsha, disebut isim tafdil. Kata Nabi, akhsha, aku sangat mengkhawatirkan, ma khasyitu, terhadap sesuatu yang aku khawatirkan atas umatku, ala ummati, atas umatku. Apa yang Nabi khawatirkan, dan Nabi betul-betul mengkhawatirkan atas umat-umatnya. Yang pertama kata Nabi, kibarul batni, perut bentuknya itu lebih besar, perut umatnya besar. Wa mudawamatun naumi, istiqomah tidurnya. Yang ketiga, wal kasalu, pemalas. Yang keempat kata Nabi, wallahul yakin. Keempat perkara ini Bapak-bapak sekalian, itu terkait
Yang pertama, kenapa Nabi mengindikasikan kibarul batni? Sebabnya mungkin kita ini makan itu terlalu overdosis. Begitu over, nggak ada ukuran yang Nabi berikan kepada umatnya itu, hingga kita makannya melampaui batas. Coba Rasulullah SAW dalam riwayat min sifatir Rasul atau dalam riwayat hayatul Rasul, beliau itu kalau makan, saya ulangi lagi Bapak sekalian, kalau makan sulusun li tu'ami, beliau tuh makan sepertiga, wa sulusun li syarabi, beliau minum sepertiga, wa sulusun li nafasi. Rasul ternyata diperhatikan sahabatnya, Rasul kalau makan itu sepertiga, minum sepertiga, dan nafas sepertiga. Makanya Rasulullah itu nggak pernah punya penyakit pencernaan, nggak hipertensi, nggak tensi darahnya, nggak kolesterol. Saking khawatirnya Rasul, ada sahabat Nabi mengutus seorang raja untuk diberikan dokter mendampingi Rasulullah. Ketika dokter sampai kepada Nabi, kamu mau apa? Ya Rasul, saya diutus seorang raja dari Mesir untuk mendampingimu agar engkau tidak sakit. Apa kata Nabi? Nggak perlu. Diikuti oleh dokter itu selama setahun, kok Nabi nggak sakit-sakit. Oh, ternyata pola makannya itu Rasul sangat memperhatikan. Nabi itu perutnya nggak besar. Kalaupun besar, akibat makan terlalu berlebihan, akhirnya apa? Wa muda wa matun naumi, sering suka tidur. Orang tidur itu efeknya apa? Jadi malas. Baca Quran malas, qabliyah ba'diyah malas, sholat duha malas. Ini yang Nabi sangat khawatirkan. Kalau orang udah malas, yang lebih parah lagi kata Nabi, indikasinya wa dha'ful yakin, keyakinannya lemah. Tidurnya istiqomah, malasnya nggak ketulungan, kemudian keyakinannya jadi lemah. Ini yang Nabi khawatirkan. Akhsha itu berarti saya sangat mengkhawatirkan terhadap sesuatu yang aku khawatirkan atas umat, kata Nabi. Bayangin Pak, Nabi aja mikirin kita ini jangan sampai kita ini malas berzikir, malas mudawamatan wudu, memperpanjang air wudu. Kalau kita keyakinannya kita lemah, kita mudah Pak terprovokasi sama siapa? Yang paling riskan itu sama khutuwatis syaitan, sama bisikan-bisikan setan. Mohon maaf Bapak, saya ingin bertanya sama bapak-bapak semua, mohon maaf, apa bedanya iblis, jin, dan setan? Ada yang bisa diwakilkan untuk menjawabnya? Bedanya apa sih iblis, jin, sama setan? Halo Pak, ini saya nanya. Apa? Barangkali nanti bisa diwakilkan. Apa bedanya iblis, jin dengan setan? Di Al-Quran itu banyak istilah nama-nama itu untuk mewakili ilustrasi yang ada dalam Al-Quran. Tapi sementara kita ini suka nggak bisa membedakan mana pengertian daripada iblis, jin, dan setan. Apa Pak? Kalau setan Ya. sifat hawa nafsu. Setan sifat. Nah, terus? Kalau jin itu kan makhluk juga itu. Mm-mm. Itu kan. Baik. Kalau iblis itu ya sebenarnya kesombongan juga yang ada pada diri kita itu. Baik. Iya, itu jawaban baik. Ada lagi? Baik. Iblis sombong, setan adu domba, Ya. jahil. Baik Bapak sekalian,
saya bertanya ingin mengetahui tentang pemahaman fakih, pemahaman tentang istilah itu. Di dalam kitab Ar-Ruh karangan Syekh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah atau Imam Al-Ghazali, kitabnya adalah Talbisul Iblis, ada standar definisi ma huwa iblis. Apa sih yang dinamakan iblis itu? Maka dijawab oleh dua imam ini, dulu iblis itu adalah bukan nama sebenarnya, Pak. Namanya itu, nama sebenarnya iblis itu adalah Azazil. Siapa, Pak? Nama sebenarnya itu Azazil. Ketika Azazil ini sudah diberikan peluang kesempatan oleh Allah, karena ibadahnya itu selama 70 tahun, maka Allah berikan fasilitas berupa apa? Berupa jubah kehormatan dan mahkota. Tetapi ketika sudah Allah tempatkan di tempat yang mulia, Azazil ini merasa paling soleh di antara para malaikat-malaikat yang ada di alam malakut. Karena Azazil ini bangsa jin, kemudian ketika sudah merasa lebih soleh, lebih berkuasa, maka turunlah perintah Allah, ujiannya. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Mulai Azazil ini berikan ujian oleh Allah di saat Allah ingin memproklamirkan, mengumumkan kepada seluruh malaikat penduduk langit, Allah ingin menciptakan makhluk yang menjadi khalifah yang bernama Adam. Ketika Allah sudah ingin berkehendak menciptakan Adam, makhluk yang Allah titipkan nanti di bumi untuk menjadi khalifah, mulai Azazil mulai gelisah. Padahal Azazil itu sudah dikasih sama Allah fasilitas. Azazil sudah dikasih sama Allah otoritas, Pak. Dia bisa mengatur, menyuruh malaikat apapun yang dia mau. Tapi itu nggak disyukuri. Begitu sudah Allah ciptakan Adam, maka Allah perintah seluruh penduduk langit untuk apa, Pak? Wa idh qala lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Kenapa bukan Azazil? Ketika Allah sudah memerintahkan seluruh penduduk langit untuk sujud penghormatan kepada ciptaan Allah Adam, seluruh penduduk langit semua sujud atas perintah Allah kecuali illa iblis. Pertanyaannya, Azazil nama sebenarnya, iblis itu maknanya adalah yang keluar dari petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala, itu iblis. Karena apa tadi itu? Merasa sombong di antara para malaikat Allah. Padahal sudah dikasih kewenangan, dikasih otoritas. Azazil sebelum diganti namanya sebagai iblis, julukannya yang keluar dari jalan Allah atau disebut keluar dari kebenaran, itu iblis itu bisa ke langit keempat, kelima, terus bisa mana-mandir, Pak. Bisa mana-mandir atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi karena kesombongan yang melebihi dirinya, kalau kita bilang ini orang nggak bersyukur nih, sombong. Dikasih ilmu, ya, dia nggak amalin. Dapat ilmu, nggak ada gurunya. Lalu dia berdakwah, lalu dia bertausiah. Kemudian ada yang memuji, masuklah kesombongan. Cara berpakaian itu kesombongan juga. Setiap ada unsur kesombongan dari kelebihan kita, padahal itu sesungguhnya hakikatnya ada kekurangan dirinya, itulah iblis namanya. Dulu Azazil tuh, Pak, nggak ada, bukan siapa-siapa. Azazil bukan siapa-siapa, tapi karena ibadah baktinya kepada Allah, pengabdiannya selama 70 tahun, maka Allah angkat ke alam malakut untuk menjaga langit 1, 2, 3. Dikasihlah mahkota, dikasihlah pakaian kebesaran Azazil. Saking hebatnya, malaikat semua terpengaruh. Mulailah Azazil punya kewenangan
yang melampaui batas seakan-akan saat itu dia berkuasa. Kesombongan nggak terasa. Akhirnya apa? Allah uji, Pak. Datang perintah Allah untuk sujud kepada Adam. Semua penduduk langit bersujud, hanya Azazil. Begitu satu orang ini nggak sujud, Allah tanya, ma amartuka alla tasjuda ma'ak. Di surat Al-An'am dikatakan Allah seperti itu, firman, ma mana'aka alla tasjuda id amartuk. Allah nanya sama iblis, sama Azazil, apa yang mencegah dirimu ketika aku perintah kalian untuk sujud kepada Adam? Lihat Pak jawabannya. Di Al-Quran itu ada surat Al-An'am, Allah berfirman, ma mana'aka alla tasjuda id amartuk. Apa yang menyebabkan kamu sampai enggan untuk bersujud atas apa yang aku perintah? Allah bertanya kepada Azazil, maka Azazil menjawab, qala khalaqani min nar wa khalaqatahu min tin. Ya Allah, alasan saya nggak sujud dengan Adam karena saya lebih mulia, dicipta oleh Allah dari api, sementara Adam saya tahu kejadiannya dari tanah dicampur-campur. Saya nggak mau sujud. Begitu perintah itu tidak diindahkan, sebelum Allah kutuk, Allah tanya dulu, Pak. Diplomasi berjalan. Kenapa? Kalau bahasa kita, kenapa ente nggak mau sujud? Kan ana yang perintah. Itu pembangkangan. Dilalahnya saat Allah tanya, Azazil nggak mau sadar bahwa yang perintah itu adalah penguasa alam semesta. Tapi karena kesombongan yang membutakan fasilitas yang Allah berikan, dia lupa diri, nggak bisa lihat siapa yang memerintahkan. Akhirnya apa? Dia merasa bangga. Kalau kata iblis, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ya Allah, saya ini lebih mulia daripada Adam. Saya dari engkau cipta dari api, Adam dari tanah. Apa kata Allah? Qala alikal la'nata ila yaumiddin. Mulai saat ini, hai iblis, kamu aku laknat ila yaumiddin, sampai hari kiamat. Enggak terima iblis. Ya Allah, kenapa kok engkau kutuk demikian? Saya kan pernah ibadah begini. Apa kata Allah? Ibadahmu, pengabdianmu tidak berarti bagiku. Ini sebuah ilustrasi. Kalau kita ibadah kepada Allah yang rendah hati, kalau kita berpakaian, ingat, berpakaian itu juga bisa menyebabkan kita sombong. Akhirnya ibadah kita menjadi riya. Itu pun perangkap iblis, laknatullah alaih. Ketika iblis sudah disematkan Allah terkutuk, iblis bertanya, ya Allah, ma anzirni ila yaumi ba'atsun. Ya Allah, kalau begitu, kalau engkau udah mengutukku sampai hari kiamat, tolong tangguhkan usia saya sampai hari kiamat. Itu diplomasi iblis. Udah sombong, iblis nggak tahu diri bahwa yang berhadapan itu adalah penguasa alam semesta, yang saat itu juga kalau Allah berkehendak, Allah bisa mematikannya. Tetapi lagi-lagi kesombongan. Orang, Pak, kalau sombong nih, udah nggak ngukur orang lain. Punya ilmu, seakan-akan punya ilmu lebih. Orang sholat juga kita jembak. Umpama kita sholat di kantor, lagi sholat, ada atasan kita masuk sholat bareng-bareng. Kita orang itu punya perusahaan, direktur lah. DM-nya kita paham, begitu ada direktur, wah, ini direktur nih, sholatnya dilama-lamain. Itu juga perangkap iblis. Maka kata Nabi, iblis itu adalah gelar yang disematkan oleh Azazil. Artinya adalah orang yang keluar dari jalan kebenaran. Itu iblis definisinya. Kemudian yang kedua, jin. Jin itu adalah bangsa yang Allah ciptakan di lain alam. Jin itu tidak semuanya kafir, tapi jin itu ada yang muslim. Apa benar?
Nanti Bapak pulang ke rumah, nanti coba cari Quran terjemahan, itu baca khusus Bapak cari surat Al-Jin. Nanti Bapak jelas tuh kenapa di Al-Quran ada yang namanya surat jin. Itu ada asbabun nuzulnya. Ternyata jin itu sama seperti kita, makhluk yang hidup hanya berbeda alam. Dia nikah, dia makan, dia minum, dia bermain, dia punya anak, punya keturunan, itu jin. Tapi ada jin kafir dan ada jin muslim. Maka ketika kita membahas bangsa jin, yang pertama Nabi berikan contoh kepada sahabatnya, idza dakhala baitan min buyutikum, apabila kamu masuk ke rumahmu sendiri, fakul assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dari luar nih, umpama ibu sama anak di rumah bapak lagi pergi, bapak dianjurkan oleh Nabi tetap mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa sebab? Sahabat Nabi bertanya, Rasulullah, kan nggak ada orang, nggak ada penghuninya, anak bininya pada keluar. Apa jawab Nabi? Boleh jadi dalam rumah kamu itu ada bangsa jin yang muslim, maka dia jawab salam kamu. Kita nih dari sini pengen ke hutan, Nabi ngajarin salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau jin kafir itu nggak mau jawab. Tapi kalau jin muslim, itulah yang bakal menjawab salam kita. Hanya kita tidak mendengar jawaban mereka. Ya, andaikan kita tahu, Pak, di surat jin itu, kenapa Allah turunkan surat itu? Ketika Rasulullah SAW lagi membaca Quran di tengah malam, ini Raja Jin, ketua rombongannya dengan bangsanya itu lewat. Di ayat pertama Allah berfirman, Qul uhiya ilayya annahu istama'ana farum minal jinni faqalu inna sami'na Qur'anan ajaba. Katakan ya Muhammad kepada mereka orang kafir bahwa jin saja ketika mendengarkan wahyu Allah Quran, mereka takjub. Mereka berbondong-bondong mendengarkan bacaanmu ya Muhammad, dan mereka langsung berbaiat kepadamu dengan mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadun rasulullah. Yang menakutkan itu adalah kita punya persepsi bentuknya dengan kita berbeda jin, Pak. Berbeda. Tapi kalau jin yang sudah bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadun rasulullah, itu wujudnya berubah, Pak. Wujudnya berubah. Beda dengan jin yang kafir, yang nggak mau ikut syariat Rasulullah. Dia wajahnya menyeramkan dengan bentuk-bentuk yang aneh-aneh. Nah, itulah yang menjadi persepsi kita atau asumsi kita. Aduh, jangan-jangan jin begini. Akhirnya takut kita berlebihan dibanding rasa takutnya kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Nabi ini mengkhawatirkan tentang lemahnya keyakinan bagi umatnya. Udah keyakinan lemah, pemalas, tidurnya juga sering-sering tidur. Habis asar dia tidur, habis subuh dia tidur. Itu tidur yang Nabi benci itu, ya itu waktu-waktu itu, Pak. Habis asar ada yang tidur, itu Nabi paling benci kalau ada umatnya, sahabat Nabi di masa itu tidur pada asar, pada subuh, itu paling benci Nabi. Sebab apa? Ketika pada asar itu Allah ada penyakit-penyakit yang namanya taun, penyakit pikun, pelupa. Ya, apa namanya itu kalau bahasa dokternya pelupa? Amnesia. Orang kalau pengen cepat pikun, Pak, silakan ya Bapak pilih. Bapak habis asar tidur aja. Nanti pikunnya sebelum waktunya itu pikun kita. Memorinya itu pelupa. Tidur yang paling mudarat itu adalah ba'da asar dan ba'da subuh. Kalau ba'da subuh itu kita punya penyakit hipertensi. Allah kasih oksigen bagus, Allah lagi nularin rezeki, habis subuh kita tidur. Emang enak sih,
Ya, emang enak. Coba deh nanti Bapak habis subuh, kalau ngantuk, wudhu lagi. Meskipun belum batal, coba Bapak wudhu segar lagi. Dan itu yang diinginkan oleh jin kafir. Tiup mata kita di majelis. Hati-hati Pak. Meskipun ada malaikat yang menghampiri kita, mendoakan kita, itu ada jin yang namanya jin wasnan. Tugasnya tuh niup mata kita biar ngantuk. Ini mohon maaf nih. Jadi kalau ada orang yang ngantuk duduk di majelis atau lagi berzikir di musola di masjid atau tawasul, kita ngantuk, itu jin wasnan diperintah oleh iblis, tuh tiup matanya. Namanya tuh jin wasnan, tugasnya bikin ngantuk kita saat kita ibadah. Oh iya Pak, silakan Pak, kalau Pak, biar kalau Pak. Biar nggak kena Iya. wasnan nih makan. Silakan Pak, kalau Pak. Jadi kalau ada jamaah, ada orang-orang yang ibadah, dia ngantuk, zikir dia ngantuk, dengar kajian dia ngantuk, ya. Ini mohon maaf nih, jangan ada yang baperan, mohon maaf. Tapi ini Nabi memberi satu keterangan. Ketika Imam Al-Ghazali sedang menulis kitab Ihya Ulumuddin, mentok di situ, Imam Al-Ghazali sholat sunnah 70 rakaat, minta jawaban, ya Allah, ini kenapa? Ada indikasi kok banyak orang-orang yang lemah ketika berzikir, kok banyak ngantuk. Akhirnya datang ke Rasulullah, ngasih tahu tuh nama-nama kelompok-kelompok anak buahnya iblis. Kalau kita ibadah ngantukan, mohon maaf, itu kita kena tiupan jebakan namanya jin wasnan. Biarin dia dengar lah. Saya bocorin tuh. Saya bocorin. Oh gitu wasnan tahu sih Itu jin wasnan. Kalau kita lagi sholat, lalu kita ingat ini, ingat itu namanya apa? Jin khanzab. Iza ahadukumus sholata, apabila kamu sholat, falyati jinnul khanzab, akan datang nanti jin khanzab, uzkur hadza, uzkur kaja, ingat ini kamu, ingat itu kamu, ingat itu, terus sampai kita al-innaka hamidum majid. Tugas jin-jin itu Nabi tahu karena iblis sudah punya program manajemen. Anak buahnya khanzab, ada ketuanya, pengikutnya banyak, sebar, ganggu orang-orang yang sholat. Yang tadi kita lupa sesuatu, begitu ke sholat, maupun sholat wajib, sunnah, itu pasti ingat. Apa kata hadis Nabi? Uzkur hadza wa tadhkuru kadza. Tugas khanzab, ingat ini, ingat itu. Allahu Akbar. Masuk 2 rakaat. Dah kembali yang tadi itu di atas kulkas, ingat, diambil dah, hilang dah itu. Tadi kita cari, nggak ingat. Dilarang pas kita sholat, semua yang kita lupa di luar sholat itu ingat di situ. Sahabat tanya, ya Rasulullah, bagaimana? Adakah doa antisipasi saat kami sedang sholat? Nah itu guna sahabat tuh harus kritis Pak. Jamaah harus kritis, harus bertanya supaya jawaban ilmu keluar. Ketika sahabat Nabi bertanya, ya Rasulullah, adakah antisipasi kiat yang gitu supaya khanzab ini nggak ganggu kita lagi sholat? Kata Nabi, sebelum sholat kamu baca. Apa bacaannya? Nabi ngajarin, Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Sebelum kita takbir tuh Pak, siap-siap sholat, baca Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Ya Rabb, aku berlindung daripadamu dari hembusan setan. Wa a'udzubika rabbi ayyahdurun, dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari semua kehadiran mereka. Itu Nabi kasih bocoran Pak. Lagi-lagi Nabi kasih
bocoran. Pak Kiai, kita kan memang pelupa, ingatnya pas sholat aja, udah baca tapi masih lupa lagi, itu masih bagus. Karena kita telah mengamalkan sunnah Nabi ngasih baca doa itu sebelum sholat, kita baca. Toh kita ingat juga, tapi kita bisa mampu merampungkan sholat kita dari takbir sampai salam, nggak lupa rakaatnya, nggak sujud sahwi, itu udah bagus, udah lumayan. Itu lumayan. Nah mungkin indikasi-indikasi itu ada di antara 4 tadi yang Nabi khawatirkan. Makannya kebanyakan, akhirnya tidurnya juga banyak. Kalau tidur banyak, malas jadinya kan. Mau baca Quran jadi malas, mau baca buku jadi malas juga, lemas. Kenapa? Keyakinannya berubah, lemah. Orang ngomong begini memprovokasi, iya itu betul tuh. Padahal belum cross check. Ada orang ngomong ke kita, harusnya kan kita cross check. Mudah digonjang-ganjing, mudah dipengaruhi, itulah masalahnya. Apalagi sekarang Pak ya, sekarang nih, ini mohon maaf, kejadian yang baru-baru ini. Baik, ada pertanyaan Pak, silakan. Yang kedua, hadis yang ke-48. Kita lanjut ya. Ad-damaftaradallahu alaika takun min a'badin nas. Tunaikanlah semua apa yang Allah wajibkan atas kamu, niscaya kamu akan menjadi hamba Allah. Allah perintah kita sholat, wajib jalanin, kerjain. Aqimus sholah wa atuz zakah, zakat kerjakan. Puasa Ramadan kerjakan. Ketika kita mendengar firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba adha'afan mudha'afah. Wahai orang yang beriman, janganlah kamu sekali-kali memakan harta riba dan kamu melipat gandakan yang sebesar-besarnya, itu riba. La ta'kulur riba, meskipun dengan berbagai dalih sistem. Umpama handphone harga 1 juta, 10 kali bayar, akhirnya jadi 2.500.000. Itu adha'afan mudha'afah, riba yang Allah haramkan itu. Baju yang kita tawarkan sama jamaah, umpama nih, saya punya seragam, beli seragam, harga di Tanah Abang 100, saya kredit sama jamaah ini 10 bulan, jadi 300, itu riba, haram. Saya makan duit itu semua jadi penyakit Pak. Setiap perniagaan yang modalnya kita tahu, kemudian kita lipatkan dengan cara kredit, itu sesungguhnya riba. La ta'kulur riba adha'afan mudha'afah. Jangan sekali-kali orang beriman pengen cepat kaya, pengen kumpul duit, berniaga dengan cara sistem kredit yang penuh dengan riba, apapun alasannya, nggak bisa. Dan itu menjadi apa? Haram. Nggak ada celah. Pak Kiai, ini kan orang nggak mampu beli kontan ya, nggak mampu beli kontan, akhirnya buat mempermudah teman saya kreditin handphone yang harga 1 juta, kredit 10 bulan, jadi berapa keuntungannya? Umpama 1.300.000, itu riba Pak. Jangan sekali-kali kita ngutangin sama teman, sama jamaah itu dengan cara dikredit, itu riba. Ya, mau barang apapun yang kita tawarkan atau yang ditawarkan dengan orang lain dengan cara dikredit, itu riba. Yang bikin kita susah. Akhirnya uang yang tadi buat sesuatu yang penting, yang urgent, kita bayar buat riba. Uang yang kita kerja halal, kita masukin ke riba, itu jadi haram. Maka Imam Syafi'i bilang, kalau kamu nggak mampu beli barang, mending kumpulin duit, jangan ngutang secara kredit, itu riba. Nah, kenapa kredit ini menjadi kebiasaan kita memiliki sesuatu barang yang kita nggak mampu, kita beli secara kontan? Apa sebab?
Karena kita nggak mau nabung. Karena kita nggak mau nabung. Orang tua dulu itu kalau mau beli apa-apa tuh nabung. Tapi karena tawaran kredit itu menggiurkan, motor, KTP, GoPay bawa pulang, iya nggak? Iya. Benar nggak? DP 500 bisa bawa pulang, KTP doang bawa pulang. Dengan cara kredit itu kita diperdaya dengan sistem yang kita dipaksa masuk untuk kredit dengan cara riba. Itu udah nggak benar. Gimana supaya kita hindar dari riba? Ya duit kumpulin. Saya pengen beli kitab Mukhtalul Hadis umpama nih. Harganya umpama kitab ini harganya saya beli itu 45.000. Karena mental kita bukan penabung, ya gitu kan. Tapi kalau kredit, masya Allah, cergep ya, semangat. Ternyata ini sistem riba yang menyebabkan mungkin salah satu di dalam kita riba, cara kita berniaga jual beli itu riba, cara sistem kredit. Akhirnya apa? Idza da'watan la yustajabulah, kita doa sama Allah nggak diijabah. Salah satunya itu termaktub dalam kitab Ihya Ulumuddin. Kalau kita berdoa, kenapa nggak diijabah? Mungkin salah satunya ada unsur riba. Kita kredit pakaian baju atau baju, kita mau beli apapun juga, segala benda-benda yang kita pengen dengan cara kredit itu disalahkan. Dalilnya itu tadi, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba adhafan mudha'afah. Di ujungnya wattaqullah innallaha ghafurur. Bertakwalah kepada Allah. Takwa itu artinya tolong daripada beli barang dengan kredit, nabungnya sabarin. Nabung. Itu bisa terhindar. Nah, ini salah satu sistem yang memaksa kita, atau akhir pas kita pengen beli sesuatu yang halal, karena dipaksa kita ngambil barang dengan cara riba, akhirnya apa? Rezeki yang halal jadi haram. Contoh yang pertama. Yang kedua contohnya, kan akhir-akhir ini kan ada hajatan ya, ada hajatan gitu kan, pasti ada tukang parkirnya, betul nggak? Atau pasar malam, ada orang dari rumah berangkat cuman modal tali rapiah, tiba-tiba trotoar atau tanah kosong dibikin dibahas pakai tali rapiah tuh, motor dipanggil aja sini, dapat duit kan 2.000. Pertanyaannya, itu uang halal apa haram? Coba tanya. Haram, nanya tanah orang. Tanahnya tanah orang yang buat parkir. Nah, kalau tanah saya gimana Bu Jaya? Umpama di Kaliaran ya, kan ada space tuh, ada space pakaian. Itu ada pemilik tanah. Karena kita punya tali rapiah, itu kita main batasnya Pak, main pakaiannya ada batasan tuh. Nah, motor masuk, mobil masuk, dapat duit. Pertanyaan fikihnya itu, uang yang kita dapat dari hasil parkiran itu halal apa haram? Haram. Karena pakai tanah Kenapa? orang. Haram. Haram. Iya, pakai tanah orang. Kalau tanah sendiri. Tahu lo. Haram. Lah iya kan pakai tanah orang. Kalau tanah sendiri halal. Ya? Kan tidak memaksa kan? Iya. Halal apa haram nih Pak? Haram. Tetap haram. Ya, yang halal ada? Enggak, nanti saya tanya, nanti kita jawab dengan apa, dengan pencerahan ilmu. Kalau nggak ada izin yang punyanya haram, Pak. Iya. Kecuali izin. Nah, Itulah salah satu rezeki yang Allah berikan. Melihat kosong. Dimanfaati dengan otak akal. Saya jawab. Ada rivalitas Imam Syafi'i. Di masa Imam Syafi'i itu ada rivalitas, ada pesaing. Imam Syafi'i punya rivalitas namanya Muhammad bin Syaiban Ar-Ra'i. Ternyata rivalitas Imam Syafi'i itu adalah seorang penggembala domba di masa Imam Syafi'i. Nah, Imam Syafi'i pengen tahu nih kualitas ilmunya.
terjadi dialog. Syaiban, saya mau tanya, zakat itu wajib orang kaya apa orang miskin juga? Akhirnya Syaiban balik bertanya, Syafi'i, jawabannya itu menurut kamu apa menurut saya? Tuh. Kalau menurut kamu gimana? Ya enggak lah, menurut kamu. Maka pesaing Imam Syafi'i menjawab, zakat hukumnya wajib bagi orang kaya dan juga orang miskin. Imam Syafi'i bertanya, apa sebab? Apa rezeki orang miskin itu bersih semua? Enggak. Contohnya itu, lapangan ada pemain lagi main bola kontes, tiba-tiba kita bawa tali rapia, kita dibatasin, motor datang, kita terima. Hasilnya tuh wajib dizakatin supaya nggak haram tuh, hasilnya berapapun dizakatin. Kalau pengen nggak haram, ya. Berapa sih batasan standar yang kita tahu? 2,5% dari hasil itu. Umpama ada turnamen bola di lapangan, masuk mobil, masuk motor, kita modal tali rapia cuma 5.000, dapat duit. Supaya kita nggak terjebak haram, kata Ibnu Syaiban Ar-Ra'i, ya hasilnya mesti dizakatin. Jangan mentang-mentang orang susah terbebas dari apa? Hisab nggak zakat. Baru Imam Syafi'i tahu, oh benar, berarti ini pesaing saya. Berarti apa kata Ibnu Syaiban Ar-Ra'i? Orang kaya dan orang miskin penghasilannya itu wajib dizakatin. Apa sebab? Itu tadi itu. Mohon maaf. Apa di minimarket ya, minimarket itu hasil itu mesti dizakatin supaya nggak jatuh ke haram, dizakatin hasilnya. Bersih. Tanpa izin. Tentunya izin dulu. Kalau nggak izin gimana? Kalau nggak izin bebas itu. Kenapa? Indomaret kan parkir bebas harusnya. Nah, karena orang bicara nyari makan, maka ada adab. Ketemu dengan bosnya ini Maret, Pak, saya izin untuk ngamanin parkir motor konsumen. Iya. Tapi saya tarik uangnya ya. Begitu oke diizinin, begitu dapat sehari atau seminggu, kita pukul seminggu, hitung hasilnya, baru 2,5% keluarin. Tuh. Baru halal tuh, Pak. Jangan ditelan semua. Tapi kalau nggak izin tetap haram. Kalau nggak izin tetap haram. Ya haram. Kalau nggak izin tetap haram. Loh, ini selevel Imam Syafi'i punya pesaing itu namanya apa? Syaiban Ar-Ra'i. Akhirnya apa Imam Syafi'i? Oh gitu ya. Betul, kalau gitu betul lah. Baik. Berarti apa? Orang yang miskin pun kalau dia tahu tentang hakikat rezeki, dia mesti keluarin zakat 2,5% dari hasil parkiran yang dia terima. Lebih-lebih udah nggak 2,5%, nggak izin lagi sama yang punya tanah. Innalillahi wa inna ilaihi kebablasan. Makanya kudu hati-hati. Masalahnya itu kalau kita udah berani kita ngambilin uang yang orang pakai jasa kita, tentu kita udah ada komitmen dengan yang punya lahan kan, ya kan? Nah begitu hasilnya baru dipotong 2,5%, keluarkan itu kepada siapa? Kepada fakir miskin yang udah kita tahu maklumin bersama. Itu benar kayak gitu. Jadi kudu hati-hati, Pak. Kalau kita panitia resepsi, panitia IO, ya kan, bola di kampung, kita jadi panitia parkir, itu hati-hati. Uangnya keluarkan dulu 2,5% dari jumlah total, baru kita bagi-bagi rata. Jangan kita makan, itu jadi penyakit. Ini masalahnya. Maka kata Imam Syafi'i, kamu benar. Kalau begitu saya masukkan dalam qaulul jadid. Maka pendapat pesaingnya Imam Syafi'i itu dijadikan rujukan, dimasukkan dalam kitab qaulul jadidnya Imam Syafi'i. Fatwa qaulul jadid disebut fatwa yang qadim, yang pertama dan yang terbaru, namanya qaulul jadid. Dalam kitab Imam Syafi'i nulis
Berarti apa? Semua penghasilan orang kaya dan orang miskin fahuwa wajibun wa yakhruju malih. Dalam redaksi itu, semua hasil orang kaya, orang miskin harus keluar dengan 2,5% dizakatin gitu. Jadi kudu hati-hati. Wallahu alam bissawab. Kemudian selanjutnya wajtanib ma harramallahu 'alaika awra'an nas. Kata Nabi, jauhkanlah semua sesuatu yang bersifat haram, supaya kita menjadi orang yang hati-hati dalam ibadah. Contoh yang ringan aja, kalau bapak lagi sholat, karena kumur-kumur nggak bersih, tiba-tiba lagi bacaan sholat itu ada sisa makanan. Akhirnya itu sisa itu kita mainin, bahkan kita telan. Lidah kita diputer-puter, cari sisa makan yang nempel. Saat kita lagi sholat ya, lidah tuh kita goyang-goyangin tuh sampai sisa itu keluar. Dilalahnya kalau keluar langsung kita telan. Kira-kira batal nggak sholat itu? Batal sholatnya. Bapak punya wudu, habis makan nih, belum sholat isya, kumur-kumurnya nggak tuntas. Begitu sholat, itu makanan ketelan dan kita tahu makanan itu, maka sholat kita nggak sah, batal. Ulangi lagi. Kalau kita terusin, nggak sah sholatnya. Tapi kalau kita keseringan terus, ibadah sholat itu menjadi haram karena kita menyengaja ada makanan, kita telan. Kita punya wudu, pagi itu kita makan, wudu kita nggak batal, tapi sunnah gitu kita kumur-kumur secara maksimal, kumur-kumur baru bisa. Kocok. Masih belum pede, kumur-kumur lagi, supaya ketika bacaan sholatnya itu nggak mengganggu makanan. Akhirnya makanan itu secara nggak sengaja ataupun terasa dan setengah sengaja ketelan, itu sholat kita menjadi nggak sah, batal, maka harus diulang. Jadi ibadah itu ada sisi keharaman, ada sisi kehalalan. Baik Bapak sampai sini. Yang terakhir, waradallahu bima qasamallahu laka takun min aghnan nas. Kata Nabi, ridholah, relalah atas apa yang Allah bagi kepada kamu, niscaya kamu menjadi orang yang merasa cukup. Pengertiannya adalah kalau kita dikasih sama Allah rezeki 50.000, kita paksain 100, berarti kita orang yang belum merasa cukup meskipun kita usahain. Contoh begini, ada yang punya mobil nge-Grab, berangkat dia siang jam 2, begitu dapat 2 jam udah dapat 200, langsung dia pulang ke rumah. Tapi karena nggak merasa cukup, besoknya dia coba dari pagi sampai menjelang maghrib, tetap dapatnya 200. Karena ambisi pengen dapat lebih, akhirnya coba kalau siang aja dapat 200, apalagi pagi nih. Besok dia coba pagi itu, yang nge-Grab nih, berangkat jam 7, pulang jam 7. Begitu hasil dapat sama yang kemarin 200.000, akhirnya ngeluh. Heran, kemarin cuma setengah hari dapat 200, dari pagi 1 hari dapat 200 juga. Aduh, gimana ini? Akhirnya nggak merasa cukup. Nah, dalam masalah rezeki atau masalah rezeki penghasilan, maka Nabi memberikan indikasi setiap bagian itu udah Allah ukur. Begitu kita keterima dan kita makan, jadikanlah rezeki itu merasa cukup. Diri kita merasa cukup supaya kita nggak menjadi orang yang serakah. Itu tujuan Nabi. Maka dari Bapak sekalian, hadis yang ke-48 ini mengajarkan jika seseorang selalu komitmen melaksanakan apa yang Allah perintah, dia akan menjadi hamba Allah yang soleh. Kemudian kata Nabi, wajtanib ma haramallah. Seseorang yang mampu menjaga sesuatu yang diharamkan Allah dan Rasulnya dengan sekuat tenaga, maka dia termasuk orang-orang yang waro. Apa waro? Orang yang hati-hati.
Kalau jadi imam jangan lama-lama. Kalau pengen sujud terakhir jangan lama-lama. Kalau bapak jadi imam lama-lama makmum ngeluh, itu jadi haram Pak, jadi problem. Kalau imam, Nabi menegur sahabat Nabi Abdullah bin Ais. Nabi menegur, dipanggil karena komplain makmumnya, ya Rasulullah, ini sahabatmu kalau sholat bareng-bareng tuh imam tuh lama banget, panjang-panjang sholatnya. Maka Nabi panggil sahabat Nabi, afattanun ya Abdullah, apakah kamu pengen menciptakan fitnah sehingga orang gak nyaman untuk sholat berjamaah? Ringankan sholatmu. Artinya apa? Baca sholat yang sholatnya pendek-pendek, jangan panjang-panjang. Sebab apa? Di dalamnya ada zalatul hajah, ada orang yang punya keperluan. Nggak boleh kita jamaah gaduh, makmum gaduh karena imam kepanjangan. Akhirnya apa? Tuh di YouTube tuh, saking kelamaan bacaan, akhirnya apa? Pengen dihajar tuh, yang diketok. Ya, untung imamnya ngeles. Saking kelamaan, itu haram. Maka ketika orang ingin menjadi imam, maka belajarlah ilmu sholat. Ketika ingin bacaannya bagus, fasih, belajarlah ilmu Quran, yaitu ilmu tajwid, supaya tidak menjadi ibadah kita menjadi keharaman. Majtani ma haramallah, jauhilah perkara-perkara yang Allah haramkan. Meskipun ibadah kita baik, tapi kalau mengganggu orang lain, itu jadi haram hukumnya. Kita baca Quran di musola, ada orang lagi sholat, bukan bacaannya tapi nada ini kecilin. Kalau kita lagi sholawatan di masjid atau di musola, tetangga kita lagi sakit, itu nggak perlu gede-gede, volumenya kecilin, atau bahkan jauhin mic-nya supaya nggak mengganggu. Kalau dipaksakan, jadi haram nanti. Jadi ada etika di sini Nabi ajarkan. Maka dari itu Bapak sekalian, mari sama-sama kita komitmen untuk mengkaji hadis Nabi. Mudah-mudahan kita halakoh kita, muzakarah kita ini, kita mendapat kefakihan, mendapat pengertian daripada sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Sebelum kita tutup, kita baca doa, nanti pertanyaan di belakang setelah kita doa. Jadi ada obrolan yang ringan, yang ramah. Mari kita tutup majlis kita ini. Semoga majlis kita ini membawa ridho Allah Subhanahu wa taala, menjadi rahmat buat kita semua. Dan yang terpenting, kita duduk di majlis ilmu, duduknya ini kita menjadi cahaya hingga dapat menghantarkan dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma wal hikma wal 'amal. Allahumma ij'al jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la tusallit 'alaina bi dhunubina ya arhamar rahimin. Ya Mujib, Ya Qarib, Ya Fattah, Ya Razzaq, Ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Qabul ya rabbal alamin.